Oke, selamat siang saya ucapkan dari Cangar, Jawa Timur. Nah, setelah kita dari Malang ya, BTW memang mulai kemarin truk ini kirim barang dari Kudus tujuan Malang, bongkarnya di daerah Kebon Agung. Nah, habis bongkar ini kita mau balik ke garasi atau pulang ke Pacet Mojokerto, dan kita bakal lewat jalur ekstrim alas Cangar Pacet. Dan sekarang kita udah sampai di titik atau puncak tertinggi jalur Cangar ya. Jadi ini berada di kaki Gunung Welirang Arjuna. Nah itu gunungnya cuman nggak kelihatan karena ketutup awan. Ini kita anggap aja istirahat sekilas sebelum lanjut turun menyusuri jalur ekstrim Cangar Pacet yang mungkin nggak asing ya, terutama bagi warga sekitar Mojokerto, Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Lamongan dan sekitarnya. Karena memang terkenal selain ekstrim tapi pemandangannya juga indah. Jadi biasanya jadi tempat favorit untuk jalan-jalan atau liburan ya. Ini kita mau lanjut. Ini kosongannya truknya, jadi nggak muatan dengan informasi riang. Nah ini sekarang hari biasa, jadi sepi untuk lalu lintas di jalur Cangar Pacet ini. Oke, kita lanjut berangkat menuju arah Pacet. Oke, kita lanjut jalan. Ini langsung disambut turunan panjang menjelang pemandian air panas Cangar. Kita turun dengan gigi 3 ya, karena kosongan jadi aman, sambil dibantu exhaust brake atau skep. Untuk cuaca ini agak mendung dikit, dan ini bekas pabrik jamur yang udah terbengkalai, jadi udah nggak beroperasi. Nah ini punya juga pernah jadi tempat uji nyali nih dulu, entah di channel apa. Oh iya, ini truk dan bis Transjatim yang menuju ke Batu. Jadi untuk rute ini ada angkutan umumnya yakni Transjatim yang dioperasikan oleh PO Bagong, rute Batu ke Terminal Mojokerto via Pacet, Pandan dan Pangurahan. Oh ya, di sini juga udah mulai banyak warung dan kafe. Jadi nggak kayak dulu ya. Kalau dulu memang benar-benar bersih, sekarang menjamur ini. Saya perhatikan dalam waktu 5 tahun cukup berubah ini. Dulu nggak ada kayak gini. Saya lewat pas zaman kuliah, sini kok makin lama makin banyak. Nah ini ada Noi Cafe. Nah, Cafe Noi ini yang favorit juga. Nah, ini turunan panjang dan kelokan tajam juga. Jadi kendaraan harus fit ya, baik pas nanjak atau turun. Di samping itu kemampuan pengemudi juga mumpuni. Itu juga udah kelihatan ya, pemandian air panas. Tuh kafenya di atas. Nah juga kafe baru ini, baru berdiri. Oke, ini kita turun pakai gear atau gigi 3. Ladang sawah ini. Apa ya, kentang kan? Lombok. Cabe. Nah ini pemandian air panas, parkiran yang atas, nanti ada juga yang bawah. Nah ini selamat datang di hutan Raden Suryo. Ini masuk Pasuruan loh ini yang hutannya. Jadi agak aneh ya, kan kalau nalarnya kan perbatasan Mojokerto sama Batu, ini malah masuk Pasuruan ini lokal hutannya. Nah ini langsung masuk kawasan hutan dan langsung disambut turunan panjang beserta letter S yang cukup tajam. Ini kalau nanjak juga nguras tenaga kendaraan ini. Cuma kita turun, jadi ya rem yang harus bekerja keras kalau menuju arah Pacet. Jadi kalau turun itu arah Pacet, kalau nanjak itu arah Batu.
ini kita melewati parkiran bawah pemandian air panas Cangar. Nah ini kelihatan kanan jalan. Oh ya, ini untuk dashboard acak-acakan karena base trip jauh ya. Jadi ini udah 5 hari trip ini, 3 rit nyambung terus, alhamdulillah. Ini habis dari Kudus bawa muatan bongkar Bonagung, ini kita pulang kosong. Toh jaraknya nggak jauh dari rumah juga, paling ya 2 jam lah, nggak aja. Ini masuk turunan panjang lagi. Untuk driver Mas Rian. Gerges ya Rey. Ges. Ini udah mulus untuk ruas yang ini. Dulu terakhir lewat masih rusak berat. Ini udah diaspal jadi enak. Yang bawah bos. Hah? Yang bawah bejat ya. Hancur. Nah, di sini kita. Hah? Oh iya. Oh iya. Nah, di sini kita melewati jembatan viral yang mungkin kadang juga bikin kontroversial karena jembatannya sempit. Memang indah atau apik buat spot foto, tempat favorit buat foto-foto di Cangar. Cuman efeknya kadang parkir sembarangan yang bikin lalu lintas tersendat, yang akhirnya sering ada konflik antar pengendara. Nih, nah ini jembatan kembar pasti, atau kasarnya nggak afdol kalau ke Cangar tapi nggak foto di jembatan ini. Kayak sebuah syarat wajib ya bagi yang liburan ke sini, karena ikon jalur ini ya ini salah satunya jembatan kembar ini. Dulu rame kalau minggu apalagi, karena ini hari biasa dan puasa ya sepi. Habis ini turunan curam, nggak panjang tapi curam. Apa ini? Oh, daerah rawan puting beliung. Jadi memang bagi yang nggak biasa atau nggak pernah lewat sini memang berbahaya banget, karena penuh kelokan, naik turun curam, ada tebing, ada jurang. Jadi kalau kendaraan nggak fit dan pengemudi kurang mahir sangat-sangat berbahaya. Kalau Mas Ran ini memang udah pengalaman ya, udah sering lewat sini pas bawa pickup sayur. Kadang mumet pikirannya kok pedah ini ya. Nah ini, halo Mang Nul. Nah ini air terjun Watu Tumpang. Jam 2 malam. Oh, jam 2 pagi. Oh. Iya. Ya, di sini juga banyak mitos. Ya, tapi kalau saya pribadi sih alhamdulillah nggak pernah nemuin yang aneh-aneh selama lewat, baik pagi, siang, sore, malam atau subuh. Alhamdulillah nggak pernah. Tapi kalau dari orang-orang sih banyak cerita. Tapi memang lewat sini malam itu hawanya agak beda karena nggak ada penerangan sama sekali. Saya pernah bawa motor, memang saya akui lampu motor aja nggak cukup, nggak ngatasi kalau bahasa Jawanya. Jadi benar saya ngandalin ingatan ya, masalah kelokan dan naik turun, karena lampunya benar-benar nggak bisa menerangi jalan, lagi gelapnya. Tahu-tahu tikungan gitu, makanya pakai ingatan saya lewat sini. Dan riwa-riwi zaman kuliah tiap minggu, jadi hafal saya udah selah-selahnya. Nah, karena banyak turunan, otomatis resiko remblong cukup besar, karena biasanya faktor remblongnya itu mungkin selain kendaraan yang memang nggak sehat asalnya, tapi bisa dari rem yang panas karena sering ditekan terus menerus. Oke. Mulai. Tetangga guys, tetangga desa tadi.
desa ya meskipun jalur hutan tapi tetap ada perawatan lah, kayak rumput-rumputnya dipotong. Nah ini makanya saya bilang kenapa banyak kendaraan remblong, meski baru bukan jaminan aman ya, karena penyebab utama itu remnya panas karena ditekan terus menerus, itu yang perlu digarisbawahi. Jadi jangan anggap enteng jalur ini, meski merasa kendaraan yang kalian bawa baru nyetel rem atau bahkan mobil baru, bukan berarti jaminan aman lewat sini, karena faktor utama penyebab remblong karena rem panas, efek terlalu sering ditekan. Makanya lewat sini perlu trik. Nah itu juga yang saya katakan tadi, perlu driver yang mahir. Ada triknya lewat sini, yakni remnya jangan ditekan terus menerus, paling enggak kalau motor di jeda-jeda gitu ya. Untuk mobil atau truk juga sama kayak gitu, dan diusahakan pakai gigi rendah bagi yang manual. Kalau matic ya lebih baik sering-sering berhenti untuk mendinginkan rem. Kalau bisa jangan disiram pakai air ya, karena bikin meleot, nggak baik untuk jangka panjangnya. Itu ya perlu kesabaran, nggak bisa rusak-rusuk. Untuk nanjak juga sama, karena tanjakan panjang ya dari arah Pacet, mesin diforsir kalau nggak sehat biasanya radiatornya nggak kuat, karena mesin kalau RPM tinggi pasti panas. Itu makanya kalau nanjak itu faktor kendaraan, tapi driver juga pengaruh. Harus bisa memperkirakan kemampuan kendaraan. Jadi kalau sekiranya ragu dari bawah, mending pakai gigi rendah langsung ya, daripada dari bawah main loop pakai gigi tinggi dan gaspol tapi di tengah-tengah ketenggak, itu showering. Jadi ada trik khusus, tapi bagi yang udah terbiasa dan tahu selahnya ya beda cerita ya. Jadi kadang kalau di jalur ini ada yang kewenceng, ada yang powelan ya, karena yang kenceng itu biasanya memang udah hafal, udah paham medan dan kendaraan mumpuni. Tapi yang pelan-pelan itu berarti ya hati-hati, nggak ada yang salah, yang penting tahu atau siap dengan konsekuensinya, karena semua juga pengen selamat. Nah ini kita turun di apa jenenge ini iki? Kawasan apa iki? Watu Lumpang kayak gimana? Watu Lumpang ya. Lho ndokur mati apa mau? Sing ndokur mati. Sing mari semua tenang apa? Iku Podo ya Watu Lumpang ya. Kalau di sini biasanya dipakai spot foto anak-anak yang jalan-jalan. Sering pakai foto-foto karena menawarkan pemandangan hutan monumen Suryo, ana Ngawi lah, Raden Suryo. Oh. Nah, untuk jalur ini sebenarnya diperuntukkan untuk perekonomian ya, terutama Pacet, Batu, Malang, karena memang untuk pengiriman sayur, barang-barang pakai pickup memang lewat sini. Itu juga membantu bagi para pengelaju Mojokerto, Malang, terutama kayak mahasiswa, pekerja. Nah itu. Dan kasus remblong malah didominasi oleh wisatawan. Jadi kalau hari biasa gini malah hampir nggak ada kejadian. Justru kayak apa, kejadian laka remblong itu terjadi kayak Sabtu Minggu, di mana banyak wisatawan luar daerah yang ke sini dengan minim pengetahuan dan kurang kesiapan kendaraan. Itu saya berani bilang ya, karena udah sering tahu sendiri saya, apalagi orang sekitar sini. Makanya kalau ada yang bilang mending ditutup jalannya, itu aneh gitu. Wong sing ibaratnya sing rusuh iki wong wisatawan lah ngono ya. Sing rusuh
lawan mosok sing pengelajune kena kan ngono ya. Saya 2 kali di sini, Bos. Oh ya, 2 kali. Yang Oh, iki lho tawari. ini sama-sama bola rokok. Cuma tengah ya. Pas le, minggir le. Di sini juga banyak satwa monyet. Iki monyetnya nyopir iki kan. Luar, kok tengah aja kena. Jadi masih cukup alami untuk kawasan ini, banyak satwa monyet. Katanya juga ada celengnya enak pokok ya. Ada. Kijang masih ada juga, cuma jarang nggak kelihatan. Yang sering itu monyet. Nah kayak gini kan ada tempat datar dikit ya tadi. Itu kalau yang udah paham dimanfaatkan buat ngedem rem, maksudnya jalan pelan-pelan sambil ngedem rem kan gitu ya, karena perlu berhenti. Kalau saya bawa motor juga gitu, dari atas saya jos sampai atau paling nggak ketemu jalan datar itu saya jalan pelan-pelan karena saya manfaatkan untuk ngedem rem. Nah ini habis ini kita melewati jurang yang cukup sempit. Di sini juga cukup bahaya ya, karena gantian untuk kendaraan roda 4, nggak bisa barengan. Jenengnya apa lagi jurangnya? Kurang lebih. Jurang Kuali. Duduk. Nah ini ada yang jaga, tapi kalau malam nggak ada, tapi kalau siang ada. Ya dikasih seikhlasnya aja kan, beliau juga membantu kita ya. Nah ini bis turun gini kayak cekungan ya, nanjak sempit. Jurang nggak kelihatan karena kabut. Nanjak. Wah, kedua ya, oh, kuat ya. Ketiga ternyata kuat. Oh kabut ini ternyata. Kabut. Nah tapi untuk kasus remblong itu nggak di ruas ini ya, nanti di bawah ada namanya sendi dan gotean. Kalau di sini bisa dibilang ini faktor penyebab remblong, tapi biasanya akumulasinya di bawah nanti. Oh ya ini juga rawan longsor ya, ini sering ini. Kadang kalau habis hujan angin tuh malah pernah saya motoran roboh semua pohonnya ini, sampai hampir nggak bisa lewat zona jalur Cangar. Sopo emang. Nah, di sini kita melewati spot favorit juga ini, tikungan cinta ini, tikungan Nawokopol. Mungkin yang pernah kesini nggak asing. Oh, Gunung Bunda, yo di aspal ditempel, masuk. Nggak asing ini, pernah lewat sini. Nah ini depan belok tajam ke kanan. Kalau dari bawah wajib pancang-ancang ya. Nah ini Gunung Bunda. Nah di sini kita bakal ketemu jalan datar yang lumayan panjang, jadi itu adalah kesempatan kita untuk atur selah biar rem tetap terjaga ya, hawanya nggak terlalu panas. Nah ini jalan datar, jadi bagi yang paham ya dimanfaatkan untuk ngatur suhu rem. Tapi ya itu yang bagian kurang paham itu dicos terus biasanya. Nah ini kita melewati batas akhir hutan Raden Suryo ini, Gapura pintu keluar. Jadi sini kita sampai Sendi.
udah wilayah Pacet. Nah ini turunan curam menjelang rest area Sendi. Jadi di sini ada rest area dan kalau bisa diwajibkan berhenti bagi yang dari atas karena itu kesempatan buat mendinginkan rem yang panas setelah perjalanan dari Cangkar tadi ya. Tahu sendiri turunannya banyak banget dan menguras atau menforsir rem. Jadi kalau berhenti di rest area ini bisa buat mendinginkan rem agar pas turun nanti kan ada lagi nih turunan yang sangat panjang. Itu rem udah aman ya. Jadi resiko remblong bisa diminimalisir. Nih sambil makan nasi jagung. Tapi ini puasa ya, gak mangan nih. Leren tok ae. Ini rest area Sendi. Sebagai kono lah. Nah ini rest area Sendi. Oke, ini kita berhenti dulu ya di rest area Sendi untuk mendinginkan rem biar aman pas turun dari sini. Jadi habis ini masih ada turunan lagi, yakni turunan Sendi dan Gotean. Jadi di situ biasanya titik rawan karena panas-panasnya rem kendaraan kalau dicos dari atas. Jadi habis dari atas panas awalnya, ketambahan turunan yang curam plus panjang, otomatis kendaraan itu tak terkendali lajunya karena remnya udah nggak bisa mencengkeram ya, efek panas udah licin kayak air, jadi remblong biasanya. Makanya udah banyak rambu-rambu wajib berhenti atau paling enggak turun pakai gigi rendah atau satu. Cuman masih banyak pengendara yang abai karena merasa kendaraannya baru habis servis rem, padahal bukan itu penyebabnya. Lebih tepatnya karena remnya panas. Jadi meskipun Anda baru bawa kendaraan yang umurnya masih 1 hari pun, kalau cara bawanya ngasal juga remblong tetap. Tapi meski bawa kendaraan yang usianya sama kayak waktu Indonesia merdeka, tapi kalau cara bawanya bener dan sesuai anjuran, insya Allah aman. Seperti itu ya. Makanya jangan salah, penyebab remblong bukan karena kendaraan gak sehat atau kendaraan lawas, tapi cara bawanya yang salah. Itu ya, jadi meski baru gak jaminan selamat. Yang penting hati-hati dan berdoa. Oke, di sini kita lanjut ya, mungkin berhenti 5 menit langsung cus ke arah Pacet. Oke, habis istirahat kita lanjut jalan menuju arah Pacet. Jadi kita turun. Nah ini rest area Sendi. Jadi sambil mendinginkan rem, kita bisa wisata kuliner, beli nasi jagung sebagai menu andalan di sini. Rasanya silakan dicoba, yang jelas rekomen. Oke, kita bakal masuki area rawan. Nah ini udah ada rambunya, jadi ada turunan panjang kurang lebih 2 kiloan dan curam, jadi bener-bener menforsir rem bagi yang turun, dan yang nanjak ke batu juga menguras tenaga mesin. Makanya kesini harus fit kendaraannya dan driver harus mahir. Ini juga biasanya dipakai spot orang nongkrong ya. Biasanya ada pedagang yang jualan, cuman ini sepi ya, puasa. Kalau ini kawasan pemukiman. Oh, itu kembang tak? Oke, ini kita berhenti karena Mas Tian beli bunga, beliin istrinya karena udah gak pulang 4 hari lebih ini, jadi ya buat terayu lah biar gak ngambek.
ini udah masuk pemukiman warga Sendi. Dan uniknya untuk kawasan ini nggak terdaftar di administrasi. Jadi Sendi ini nggak ada desanya, cuman sekedar wilayah saja di area ini. Kalau secara administrasi nggak ada yang namanya desa Sendi. Entah apa awal mulanya, makanya ya bisa dibilang desa fiktif kalau orang bilang, kasarnya gitu. Yang tahu kenapa Sendi nggak terdaftar di administrasi silahkan komen. Nah, ini kita lanjut jalan habis beli bunga by flower. Mana flowernya? Guyun tak Oh, hasilnya ngeret ini. Nah, buat istri di rumah ya. Oke, ini kita melewati kawasan pemukiman warga Sendi, kampung yang nggak terdaftar secara administrasi. Dan habis kampung ini adalah turunan panjang Sendi arah Gotean, yang mana disitulah area paling rawan atau puncak rawan di jalur ini ya, setelah dari arah Batu. Karena bisa dibilang disinilah puncak dari panasnya rem kendaraan, ditambah curam turunnya, jadi kendaraan yang melaju nggak terkendali. Akhirnya ya sering terjadi laka lantas, baik motor, mobil, truk, pickup, sering banget, sering. Kalau yang nanjak juga sering kejadian, nggak kuat nanjak atau ketenggak akhirnya mundur. Pakai gigi biar siji ta, loro? Dua. Oke. Nah, ini banyak himbauannya. Ya, ini depan ini titik paling curam. Kadang banyak dari bawah kuat, tapi pas sampai sini ketenggak, termasuk motor saya. Nah, ini kalau Minggu ini bahaya karena banyak wisatawan luar kota yang lewat dan banyak yang kendaraannya kurang fit atau bahkan pengemudi yang kurang lihai saat menghadapi situasi darurat. Ini kita turun pakai gigi 2 sambil dibantu exhaust brake atau skep. Dengan cuaca hujan gerimis. Hai, POV modun Sendi GG Luro. Di sini juga masih banyak warung-warung ya buat istirahat, nasi jagung, dan ya setelah saya bakar atau ikan bakar juga ada. Ada juga wisata wet Sendi di sini. Nah, ini masih turunan panjang Sendi. Kilo ini kalau nggak salah, kalau total secara keseluruhan. Nah, ini aja gigi 2 kayak gini ya, sampai meraung-raung mesinnya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan aman, daripada dengan dalih ngeman mesin biar nggak gereng tapi korbannya rem, ujung-ujungnya resikonya lebih besar. Nih, kiri tebing, kanan jurang. Di depan ini ada jalur darurat atau tempat darurat buat berhenti ya. Jadi kalau ada yang remblong bisa masuk sini kalau dari Sendi. Nah, ini juga termasuk curam,
cuman habis ini ketemu jalan datar dikit, tapi habis itu ketemu turunan panjang lagi ya di Nggotekan. Nah di situ biasanya paling sering motor remblong di Nggotekan karena habis turun terus tikungan tajam ke kiri, jadi banyak yang nyungsep akhirnya di situ. Nah depan udah ketemu jalan datar dikit, tapi habis itu turun lagi. Jadi ini kita sudah masuk turunan curam yang terakhir ya bisa dibilang. Jadi depan ini ada tikungan tajam ke kiri, dan disitulah banyak pengendara yang celaka karena dari atas remnya udah panas, tambah jalan menikung, otomatis dibelokin pun udah nggak bisa karena terlalu kenceng, akhirnya bablas. Ini ada jalur penyelamat sih sebenarnya, cuman kadang banyaknya nggak tahu, udah panik nggak bisa mikir kadang ya. Nah ini ada jalur daruratnya, tapi banyak yang akhirnya bablas sampai sana. Oh ya, itu juga ada warung-warung banyak. Nah itu depan spot rawan. Jadi kalau pernah lihat kayak video remblong yang jalur wisata Cangar Pacet ya di sini nih depan ini biasanya banyak yang bablas ke sana. Ini tikungan ke kiri tajam ya. Nah kalau udah lewat sini harusnya udah aman, tapi ternyata juga ada kejadian udah di bawah tapi malah blong. Ya saya berani bilang pengendaranya salah, karena harusnya kalau pengendara yang sejati itu harusnya bisa merasakan kondisi kendaraan, entah remnya kayak agak blong atau gimana, kan harusnya udah merasakan. Cuman ya nggak ngerti, nggak bisa ngerasain, akhirnya udah di bawah kena turunan dikit ngeblong malah. Akhirnya harusnya udah lolos dari sana aman harusnya, tapi karena saking blongnya rem kayak gini tetap bablas akhirnya. Nah kadang juga ada kejadian di sini remblong ya pas tikungan ini, jadi kan ini melengkung ke kanan, berhubung dari atas kekencengan akhirnya nabrak atas ini, makanya dikasih sekem ini. Padahal habis ini udah enak jalannya. Nah tapi di depan juga masih ada lagi spot yang ternyata masih berpeluang bikin laka karena remblong, dekat SMP Santo Yusuf tepatnya. Ya karena tadi ya, karena human error, saya berani bilang gitu ya, karena bagaimanapun di jalan itu pasti karena ada yang lalai. Kalau musibah itu kalau tanah longsor atau kayak banjir, pohon tumbang itu bencana alam, tapi kalau kayak laka gitu saya nyebutnya sih human error ya, entah lalai ngecek kendaraan atau memang kurangnya kemampuan memahami situasi kendaraan atau kondisi jalan. Nah, ini habis ini turunan terakhir, tapi pernah 2 kali saya tahu kejadian terakhir tuh makan korban jiwa malahnya ini, padahal kan udah enak ini di sini, padahal sepele, cuman karena dari atas sudah terlanjur blong ya, rem blong, maksudnya hilang kendali di sini, nabrak dari lawan arah. Nah ini udah habis, ini berarti kita udah masuk pusat wilayah Pacet setelah tanjakan ini. Jadi ini kalau ketemu tanjakan kayak gini berarti kita sudah lolos dari jalur ekstrim Cangar Pacet. Di sebelah kanan ini bengkel langganan,
kita udah masuk jalur utama Pacet Trawas dan nyabang nanti nyabang arah Pandan Mojosari, ada juga Mojokerto Pacet arah Gondang Delanggu Mojokerto. Nah ini kalau ke sana, tapi ini searah ya, jadi kayak ring road satu arah. Kalau ke sana tembus Trawas, Prigen, Pandaan, ini kita belok kiri. Nah ini kalau ke sana ke Bundaran Pacet. Nah ini Pacetos, ini udah nggak asing ya, ini yang sering kesini. Oke, kita ambil kiri karena pulang untuk jalurnya ke arah Gondang, Delanggu, Mojokerto. Kalau kita belok kiri, kalau lurus ke arah Pandan, Mojosari, Krian, Surabaya. Nah ini turunan Carolina. Dan mungkin sekian dulu karena kita udah sampai dekat kampung halaman dan udah keluar dari ruas jalur Cangar Pacet, maka saya akhir dulu video pada kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, karena apa yang saya sampaikan yaitu sesuai setahu atau sepengalaman saya selama bawa kendaraan di ruas jalur Cangar Pacet selama kurang lebih 7 tahun. Oke, sekian video pada kali ini, and see you on the next content.